Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berbahagia sekali malam ini bisa menghadirkan Dr. Adi Irawan. Heran seperti itu, heran kok aneh ya. Sunan Bonang itu hampir selalu ada sosoknya itu di manuskrip yang ada di berbagai manuskrip yang ada di Nusantara. Di Sulawesi menyebut Sunan Bonang, di mana? Di Kalimantan atau di mana ada tentang sosok Sunan Bonang. Barangkali Dr. Adi bisa menceritakan pengetahuannya tentang sosok Sunan Bonang ini di manuskrip yang ada di Nusantara. Demikian saya terus terang aja saat berbagi malam ini sedikit yang saya ceritakan ketika Ki Habib Ridwan hidup menyampaikan ke saya. Ki Habib Ridwan tokoh NU sesepuh NU Lasem itu menyampaikan ke saya bahwa ketika Mbah Sambu akan mendirikan Masjid Lasem itu Mbah Sambu mengutus santrinya untuk minta doa restu ke Sunan Bonang. Dijawab oleh Sunan Basti, oleh santri juga, Sunan Bonang itu selesai hidup. Terus kata Mbah Sambu, masih hidup. Kemudian kami perintahkan ke sana dan menunggu Sunan Bonang. Dan restulah kemudian Masjid Lasem dan dikasih tanda apa saya lupa aja. Artinya alhamdulillah hari ini ketika kita membangun museum justru menghadirkan utama dari Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bareng ya, tanya jawab. Jadi nanti kayak sebenarnya kampus-kampus saya jawab. Ini setelah berjalan sarang, ngaji jalan-sarang, kalau ada yang salah di jadi Pak Lurah ya, pertama diluruskan kita nggak bisa memaksa orang yang perspektif, tapi kita butuh menimbulkan bukti. Sejarah ini kan butuh rekonstruksi ya, baik itu sekarang alat komunikasi maupun fisik. Kalau museum mereka jawab untuk itu, untuk tahu untuk museum. Kalau ada musuh itu salah satunya memang merumuskan niatnya. Tapi kalau kita membangun argumentasi, narasi, nggak ada hubungan fisik, kita nggak kuat. Karena semua berkepentingan, obat itu nggak berkepentingan. Ya, yang di Madura berkepentingan, yang di Bawen itu nggak pernah kita ke Bawen itu pondok pesantren itu. Saya diajak. Ya, lalu saya diajak ke makam itu bukan saya kaget ketemu di sini kan. Dan dia menceritakan banyak ini pada 2 jam saya ceritain. Ada manuskripnya nggak? Kalau sejarah Islam saya nggak bisa buat seperti itu. Malah lebih banyak lagi. Saya menulis cerpen, menulis novel. Tapi kita sejarahnya bukan manuskrip, data. Selama ada data itu kita ambil jadi seperti kita argumentasi kita. Argumentasi yang bangun yang sudah terjadi dan sepanjang penelusuran sedikit yang saya baca, tidak membantu ini tidak membantu jalan Sunan Bonang. Ini karya Sunan Bonang tentang tauhid. Saya sudah membaca semua dari mereka. Sudah ijazah mati-mati baca ini. Saya sering contoh teksnya itu karena memang sebagai bukti bahwa itu tidak sedang bernovel. Kita sudah membaca karena misalnya diluruskan. Walaupun nanti mungkin kesemuanya tidak dan sampai pertama itu sudah membaca. Dan saya Siastawa kata pesona itu sudah terima dari Mas Yasin. Di sini kan Eropa. Itu lebih apa sih rata? Itu kok ajaran. Ada pun di dalam ada
kecuali nek Kekurangan juga nama, akibat kampung. aku kan bikin nih. Sampai semuanya kekurangan sudut lah. Nggak ada anak diri saya nggak ada. Yang terus alim itu orang lain. Oke, kita dulu. Nah, sepengetahuan saya tidak saya meminta gimana. Ya. Yang kedua, kalau kita membaca monetaris, ya, referensi ya, kan sebelum istihad, ya, referensi yang ditulis Mas Agus Noto, ya, kalau Mas Agus Noto yang sedang dibuat, karena memang setelah meninggal langsung diminta langsung oleh karena waktu posisinya adalah sebagai aku pasangan seorang ketika mencapai bahwa saya seperti seorang mufti akibat ini mengatakan setelah rela Ya memang selama ini tapi enggak kalau ini biar itu puasa itu ya pas kaya sahur uang dari mana bisa membaca ya sahur uang. Nah, menurut orientalis dengan sekali lagi ya, itu tidak ada juga justru dengan diantar sendiri oleh antipati rasa atau monggo itu beban memang waktu meninggal dalam orientalis itu mau diantar sendiri atau dari negara ya sekarang ini dari sini diantar ya dibawa itu Pak ini orientalis sama Mas Agus itu sama Surat itu ya. Sampai masku kan wis ketemu. Nah, baru harus Karo lungguh. saya sendiri lihat saya ada ke kantor ya nyetrum kan. Gara-gara ya belum tahu tetap masjid boleh jalan. saya yakin Ngene iki kok enggak apa. Ya mau kau ngomong apa sih? Kan kaya iki soman. Kumpul panutan Iya, kalau dengan jos. Nah, kita mau mencari rekonstruksi sejarah kalau nggak ada bukti di situ nih. Harus ada manuskrip yang meletakkan di situ. Nah, ini kita kayaknya. Tapi ini masih sekedar satu istihad. Saya mau ikut ada di sini. Karena apalagi musim kecil. Saya itu pernah sama orang yang baik diarah gitu. Saya dulu makan di pantai sini. Masalahnya ya tahu lah alasannya itu sangat masalahnya kadang-kadang wis komat itu lagi ngomong yang suratnya panjang tapi yang jelas ketika saya belum Mesir saya memang semuanya ke sini saya sudah mau grade pesa aku betul jadi itu hanya tak hati sudah mengarah ke sana tapi saya belum melihat bukti manuskrip ya ya ada pilihan pertama menurut Gus Zahir maksud menyampaikan makam yang di Lasar, makam sudah benar ada di Lasar. Kemudian Pak Imam Salam katanya di Lasar. Kemudian yang menarik Syekh Ahmad kakak dari Gus Zahir itu menyampaikan ke saya bersatu dua kali bahwa pernah ada arkeolog datang ke Islam. Jadi tadi kan menyebutkan yang penting data manuskrip. Ini berdasarkan data bukti arkeologis. Jadi kalau dilihat dari lisannya yang ada di Tuban, laporan arkeologis ke Abah Shihab Nazim Muslim katanya itu tidak seumur dengan usia 90. Lisannya justru yang pas itu adalah
makan dan bangunan-bangunan yang ada di Bumi Lasem ini. Itu memang menurut data arkeologis itu Sunan Bonang makamnya di situ. Kalau menurut data arkeologis, jadi memang manuskrip selama ini kita belum menemukan apa itu di Tuban maupun di Lasem, tetapi menurut arkeolog datang ke Abah Syekh sehingga sampai juru kunci Tuban datang ke Abah Syekh. Gus, jadi pripun Gus? Karena merasa tapena gitu kan. Kata Abah Syekh karena dia bijak, dia berjalan baik gitu. Jadi kembali ke masing-masing yang ziarah. Yang nyakit ke Tuban yang mau Tuban, yang Lasem. Nah, tapi kalau jadi seperti itu, ya, terima kasih. Kalau kita mau fisik nisan, apa sejarah nisan di Tuban itu pembongkaran berkali-kali. Dan ini memang edisi yang paling belakang. Kalau kita lihat hanya soal bentuk fisik nisan di sana, orang tahu. Dan itu sejarahnya ada pembongkaran dari tahun berapa. Nah, cuma memang oke, arkeologis karena arkeologis kalau di Bonang yang belum kuat, memang cuma di sini. Cuma 3 tahun pernah di Tuban. Nah, jadi alat tulisannya museum ini datang yang untuk menguatkan legitimasi itu. Mari kita bayangkan sama-sama di situ, ya kan? Ya, saya yang orang Lampung aja kan lebih jauh dari situ. Tapi saya nggak tahu dulu ketika di Polda itu mesti apa mungkin karena dia saya mau jelas. Saya nggak pakai nama enak dari saya. Tidak, karena memang guru saya di bidang itu udah mau di bawah Kasum. Jadi kalau saya suruh ziarah, ya ke sini, ke Lasem. Jadi saya pakai empres saya di sebelah gemetar gitu. Apa sungai apa laut ini. Karena harusnya ada kita lupa di Lasem. Karena guru saya memang dari Lasem. Bagaimanapun ada ya apa itu untuk arah ke sana. Sana nggak bisa ini sebenarnya nggak bisa. Yang sangat, yang sebelumnya ke sanat apa silsilah sinologi ke jadwal akan solid itu banyak. Aku sebenarnya juga menulis itu karena memang saya udah dulu kan cuma orang Mesir ya, pernah di Mesir. Jadi orang Mesir ya wajar kalau berburu dengan itu. Jadi Sunoto dalam atas wali songo ada, ya orientalis juga ada di dalam bukunya Bengat juga ada. Bahasa Arab tidak hak karena Syekh Ismail Al-Nawawi itu ada juga. Karena bisa seperti itu. Jadi memang syaratnya itu ya dari Mesir. Dan dari Sunan Bonang adalah santrinya. Jadi memang saya juga pernah berguru kepada ayahnya Sunan Bonang. Kenapa? Tapi sekaligus juga menjadi ustaz. Otomatis dia sudah santrinya. Jadi banyak kalau itu kayaknya terlalu mudah karena banyak sekali dan itu nggak ada bantahan dari orientalis ada, dari sejarawan kita juga sama, dari orang Arab juga ada. Jadi langsung Pak Tulis soal itu nanti akhirnya itu ada itu. Saya tidak tahu bagaimana di dunia rekor ya untuk salah sangat. Setahu saya sangat itu ya sebenarnya sama riwayat. Ya. Riwayat itu adalah perawi orangnya, guru dan murid ke atas, kemudian riwayat itu ilmu dan laku dan laku. Tapi ya seperti ini ada sangatnya, ilmu seperti ini ada laku dan riwayat. Sementara guru dan murid itu adalah riwayat perawi. Untuk apakah otomatis genetik saya nggak tahu. Itu ada yang lebih paham dari tahu berapa itu. Tapi saya kira masuk akal ya dikaitkan sanad dan mustaq karena memang genetik itu tidak sekali ada tapi saya tidak tahu karena saya nggak pernah masuk kalau dalam dunia mereka, saya belum dibayar. Itu orang ini satu kepala. Sudah dibayar saja. Saya mau berkata mau dibayar itu saya khawatir. Setelah saya diambil nanti berbayar yang terkabul nanti malam lebih repot.
anak Wahdan, ya kan? Wahdan itu kan tidak punya anak, tidak punya. Sebenarnya di babat-babat kami ada semua kok. Jadi saya tulis itu. Dewi Rukin dan istrinya punya anak. Yang babat-babat yang saya baca punya anak. Saya tidak tahu Mas Agus dari mana sumbernya. Hari itu saya lihat Mas Agus, saya nggak bisa masuk ke sana. Hah? Iya. Dia guru saya. Saya belajar aksara itu dari beliau, kan malu. Saya membuat buku Islam Madhab Wasatiyah Sunan Ampel, dijadikan buku wajib pegangan bahasa Sunan Ampel pada tahun 2019. Kami membuat dengan Mas Agus itu apa nama Ahmad Balsu. Itu semua manuskrip. Dan sejak itu saya belajar. Nah, saya waktu itu sudah tanya, ya, ini kok beda dengan yang saya baca. Babat-babat terutama babat Rasul nggak sama. Babat Cirebon, babat Demak. Ada lengkap ya. Cuma versi sedikit ya. 20 sampai 50 kan udah bisa kasih. Ya. Yang terakhir juga ada saya. Makanya kami babat Cirebon juga ada. Kami menyebutnya yang ada sumbernya. Nah, Mas Agus saya nggak bisa menilai di mana memang dia makanan wajar. Tapi ya jangan diremehkan Mas Agus itu mohon maaf ya. Si Maka bisa komunikasi dengan yang cuma tahu kan. Saya berkali-kali sama beliau itu dia tahu semua ketika sampai di situ dia bertanya. Karena kalau pendapatnya cerita baru di museum. Arkeolog ya gitu sertifikasi. Masih ada yang ketiga apa ini? Hah? Oh ya. Kalau menurut saya kok nggak mungkin nggak muslim. Santri Puspo kan ada kayak lo ada malu ya. Iya kan? Ada sepupu ya. Jadi jika itu kayaknya kan nggak mungkin. Kalau memang ya kalau di sini dan dari yang pasti sih udah muslim. Dari beliau belajar udah muslim. Kalau dari atasnya loh sudah belajar sudah muslim. Lalu apa itu sudah muslim? Jenis level dengan Sunan Ampel. Tapi memang nama santri itu ya yang ada sedikit masalah. Ya. Karena yang santri itu kan ya tidak dengan agama ya dipakai agama dipakai ya. Tapi ya banyak kok nama-nama Jawa ini yang namanya di dalam agama itu. Hipotesa jadi bahwa dengan melihat keluarganya itu muslim semua. Nah ini perlu tambahan. Semoga ya memang memperkuat hipotesa itu bahwa makam Santi Puspo yang ada di Caruban Gedung Mulyo itu pisah Majapahit, tapi bentuk kuburannya itu sudah seperti kuburan muslim, artinya mayat menghadap kiblat karena wujudnya ngalor gitu. Nah itu bisa enggak karena kuburan sebelahnya juga sama, dan saya pernah lihat sendiri karena pernah ke sana. Nah itu bisa atau tidak untuk memperkuat bahwa kita klaim bahwa beliau muslim. Karena kalau di babat apa itu babat Pak Lasem ya, Carita Lasem itu ada Pak Kamjan, meskipun dari Pak Abdullah meragukan karena sudah terjadi penyaduran ya. Di situ memang Santi Puspo arahnya lebih ke mengikuti agama leluhurnya gitu. Nah tapi kalau dengan keputusan itu dengan ditambah lagi bentuk kuburannya, bisa tidak kita klaim beliau itu muslim. Terima kasih. Ya monggo. Ini kita saling menambahkan ya. Tidak boleh jawab. Terima kasih. Kalau menurut dokumentasi Balar, makam itu tertulis Said Abu Bakar. Tidak tertulis Santi Puspo tidak. Balar sudah BPJP sudah
mendokumentasikan, meregistrasi makam itu Said Abu Bakar. Bukan satu nuspa. Nah, dan sementara dalam wacana populer disebutkan bahwa satu nuspa itu adalah Said Abu Bakar. Jadi yang menarik bahwa dari CD ini mendokumentasikan sebagai Said Abu Bakar. Dia nama Muslim Said Abu Bakar. Bisa dikasih. Malah lebih kuat. Ya memang santinya ya. Tapi tadi kan dengan di makam, saya belum pernah ke makam Jerman. Ya. Nah, memang orang-orang dulu itu ya punya nama Jawa, punya nama Arab, gitu. Punya nama Cina, punya nama Jawa. Dia keturunan Cina maupun keturunan Arab saja. Itu punya dua nama lokal sama nama terakhir ketika dia sampai Arab maupun Cina. Maka bisa jadi juga apa ya? Ya Abu Bakar itu, tapi saya memang belum menemukan di dalam manusia alias. Memang bukan nama Jawa. Dia saja. Memang Santi sama Muslim dia tetap dengan Hajar Rindu ya namanya. Tapi kan belum masa setelahnya kita sekali kan bisa dibilang. Jadi ya kalau di dalam masa-masa utama itu tidak agak karena sudah nenek moyangnya sudah agamanya sama dan dilanjut. Jadi saya semakin yakin tadi makam yang ada itu tidak, saya yakin. Tapi ya Allah yang ada tahu kan apa tidak. Tapi sejak dari perahnya dekatnya dengan Kusuma, Badra, dekat dengan mereka, yakin apalagi tambah lagi ada. Masalah namanya cuma Santi. Tapi dan Wira Santi, ya Wira Santi yang dari ayahnya. Tujuh satu, ya kan? Itu Wira Santi juga. Tapi kata-kata Wira itu udah ada sejak dulu, udah lain. Ya, Santi bukan apalagi. Kita memang mau warusin bahasa dari dalam kita. Bahwa Santalas itu terakhir itu disadur oleh Pembabat Semarang Komunitas Buddha. Jadi memang cuma lepas dari itu kita bahasanya tidak mencegah, tidak mengkritisi. Makanya kalau ada upaya harus sumber aslinya. Kemudian dari nama kita sendiri Santi Badra Santi. Santi Badra, ayah ada dari Santi Muspa. Kalau secara pribadi itu adalah lewat kita kayak ada dari jenjang Jawa Muslim. Dan dalam versi dalam catatan disebutkan bahwa Santi Badra itu pernah mondok di pesantren selama 10 tahun. Itu disebutkan di para mondok 10 tahun di pesantren 10 tahun. Iya. Jadi ini dalam catatan dalam Santi Badra itu dalam versi Ubah adalah dua ada seorang Muslim versi Ubah. Santi Badra itu Sabulan. Iya, sebulan. Jadi dan hampir ada bedanya kok dengan yang tidak ada dalam Santi Badra itu sama dengan di Bapak Timur, namanya juga sama. Di dalam kaki Bapak Solo juga sama, tidak ada beda. Yang saya baca meskipun saya buat tapi rasanya sekarang kuat. Nah, hanya saja memang kemudian dalam perspektif yang lain ada yang namanya Jawa, ada nama nggak ada nama kuat. Maka itu ya naskah ya, terutama yang bapak lokal ya, yang bisa menemukan segala rasa secara saya membaca itu ya, memang sudah konsentrasi. Saya nggak menemukan yang secara lokalnya, yang apa tadi, Bapak Santi itu atau Santi Badra ya,
Bapak Santi Badran, Bapak Santi itu Santi bukan Santi ya, itu memang sudah konsentrasinya sudah terakhir. Saya nggak menemukan yang aksara lokal, tapi kalau yang Benowo, Solo, Selo itu lokal, masih aksara Tarakan, aksara Hotel. Bapak Demak Pegon, Bapak Cirebon Pegon, sama semua. Jadi ketua yang ini memang sudah dikonsentrasi nanti enggak. Ini kan dari mana itu kita bersama-sama. Karena kita sudah mencari itu untuk membuat tadi versi atau kata Pak Lurah tadi versi Sunan Bonang yang di sini gitu. Ya ini semua berefek ya, berefek semua kan ini. Barokahnya ya, ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, pesan saya bahwa saya antusias banget dan mengapresiasi ini karena dilakukan berbagai menjadi legitimasi ilmiah untuk gagasan Busasis mengenai Museum Besar Nusantara di Lasem untuk membangun satu poros kuat Lasem dan posisinya yang signifikan bagi kehidupan Islam Nusantara. Pertama adalah saya menyoroti sedikit sanad kita tadi ya, dari Kanjeng Nabi kemudian sampai ke bawah sampai kita menggunakan lewat Khalif Hidayatullah. Ada nomor sekian yang mungkin saya nggak cocok karena itu tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubari, gurunya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu sebenarnya juga murid dari Syekh Zakaria As-Saji yang notabene adalah murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau misalnya itu diganti Imam Ahmad bin Hanbal di atasnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu mungkin itu lebih ahli sunnah wal jamaah. Oke, agak ahli sunnah wal jamaah. Ragu tak sisi oleh gila. Begini, maaf ya, ini ada karena saya menganggap sangat. Yang pertama adalah saya pernah mendampingi Balai Arkeologi Yogyakarta dalam meneliti sejarah Lasem, situs-situs. Ini berhubungan dengan museum dan saya memang membenarkan Mas Safi yang dari Bonang. Nah, begini, mungkin setengah itu. Lasem itu sebetulnya laboratorium ilmu pengetahuan. Museumnya ya di lapangan. Jadi di masing-masing situs besar terutama itu di situ dibuat laboratorium alam. Jadi Bonang itu nanti menjadi laboratorium besar alam. Ya sesuai dengan. Oh iya itu ya. Nah, sedangkan nanti yang di Museum Nusantara Islam Nusantara yang di sini itu adalah informasi aja. Jadi informasi, jadi siapapun nanti yang akan meneliti ke Lasem atau orang-orang yang mau datang ke Lasem, ya datang sini dulu. Itu masuk ke sini. Mau gimana? Mau di masalah perkembangan Islam. Nah udah, nanti masuk aja di laboratorium alam Sunan Bonang Woro dari Bier, tapi seperti di Dasar itu luar biasa sekali. Dasar itu pernah galangan kapal itu pernah ada karyawan jumlahnya 40.000. Saiki dua perusahaan, saya harus 1.000 karyawan. Di sana itu 40.000 orang, betul itu. Itu ada bukunya. Tahun sekitar 1800 sampai tahun 1900. 1900 pada waktu perang. Di sana masih ada 3 atau bahkan katanya 7, tapi menurut saya sekitar 7 kapal yang masih ada di dasar sungai. Itu di Dintas paling kilo, nggak ada tradisi apa? Iya, nggak ada ya. Dintasnya secara tradisional masyarakat situ kalau dream berulang. Nah di situ nanti didirikan laboratorium alam galangan kapal, pusatnya di sana. Kapalnya ditoke, gawe wapi terus diberi koyo pusatnya ini, pusatnya beroperasinya di sini.
tahu rawa. Itu ya saya kira itu yang ini saya sampaikan di situ. Ini adalah pusatnya dua masjid. Sedangkan laboratorium itu yang ada di sana, masa Arab betul-betul meroreng, bisa enggak kan bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di Lasem itu hampir tidak ada penulis. Iya Mas Aku, benar. Satu-satunya seorang penulis ulama, seniman budayawan, Sunan Bonang. Beliau yang menulis banyak buku sesuai yang disampaikan oleh Mbah Dolan. Tidak ada di Lasem sampai sekarang. Orang yang penulis pasti mundur ya Allah bisik. Mas kamu itu penulis, saya dulu yang dorong. Tapi mundur. Wah, Lasem sudah bel. Orang-orang lapangan mungkin di sini. Iya kan? Nah, itu mungkin. Nah, saya ingin sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Agung, di sini harus lahir seorang penulis yang menitisi darahnya Sunan Bonang. Kalau pesawat terutama sangat luar biasa. Manuskrip yang ada di Lasem itu dia di Sunan Bonang. Jadi mungkin langkah pertama ini adalah melengkapi manuskrip Sunan Bonang di sini. Baru setelah itu akan disuruh dari para ulama. Sebenarnya kalau Allah selipat biaya udah Allah penulis itu apa kan? Itu ya. Wah iya, jadi pasukan perang hampir semua masuk itu sekali perang. Terus kalau tidak menjadi komandan perang itu prajurit perang itu jelas. Nah itu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan nanti saya membayangkan nanti terwujud. Lasem itu nanti bisa menjadi laboratorium alam. Wah, Bonang menjadi laboratorium. Di sini adalah pusat informasinya. Masih selama ini berlalu. Malam ini sangat bersyukur semakin yakin kalau saya Kanjeng Sunan Bonang ya di sini di tempatnya utang berdasar seperti saya yakin ya saya usul tadi sangat pragmatis dan itu direspon membuat plan yang besar itu maka Sunan Bonang Lasem 5 km museum Nusantara satu paket ya saya kira memang Lasem ini memang apa itu akibatnya besar dengan Tumenggung yang 18 kali itu bukti ya memang ini adalah besar. Maka saya tadi melihat berpendapat bahwa yang layak menjadi kota apa itu istana Jawa Tengah ini ya Lasem, bukan Semarang. Maka nggak ada sejarah belakang kapalnya di sana jadi kok bisa di Semarang nah, itu di Lasem tapi ya tidak apa sejarah. Yang kedua, saya ingat soal punden ya. Jadi kenapa kok makam itu banyak? Ya sejak dari dahulu ya Sariantaya agama Sariantaya atau agama Kapitaya yang ada di Nusantara itu memang orang-orang Nusantara itu mengidolakan orang-orang besar. Ya. Dan makamnya selalu diziarahi. Jadi sebelum ada Islam sudah ada punden. Orang-orang besar, ketua adat, tokoh itu tidak hanya makamnya yang dibuat tapi jejaknya buat makomat seperti makomat budaya itu dan itu salah sangka bahkan bukan makam tapi hanya jejak dianggap makam. Itu yang terjadi. Karena apa? Orang Kapitaya menganggap bahwa yang bisa menghubungkan dekat dengan Sariantaya seseorang apa dengan Tuhan itu adalah orang-orang besar juga yang sudah meninggal. Semakin dia itu berkiprah di masyarakat semakin bagus maka semakin dekat dengan Tuhan. Nah, jadi dari situ kemudian ada orang-orang besar yang tidak hanya makamnya yang dibuat ziarah tetapi juga jejaknya lambat laun kemudian menjadi dianggap makam itu sudah masih dalam proses. Jadi maka banyak versi ya masing-masing punya argumen karena juga berdampak kepada pariwisata dan ekonomi. Karena di Tuban itu saya baca itu tidak pulang setiap hari 10.000 berziarah. Sementara saya kalau di sini ziarah kalau malam itu saya itu sudah tak kuat pasnya dewi odi. Terima kasih atas semuanya. Ya, insya Allah nanti saya akan memberikan naskah upload sila promo barang juga dengan Bonang. Dan seluruh musil saya juga punya dengan aksara lokal. Ini saya dapatkan tidak gratis, saya mau beli. Tapi saya kasih gratis.
Jadi saya melalui teman saya yang dilihatin Ahmad dan dia tinggalnya memang asal lokal, tapi dia nggak bisa asal lokal karena dia punya bukan 27. Nah ini ada rasa ini berapa? Itu kita beli aja. Karena kalau di break masih terpotong, nggak ada lengkap. Ya. Jadi masuk kemudian pakai dalam botol gitu. Jadi saya masih punya 3 tempat. Nah, kita akan melengkapi dari sejarah Lasem. Insya Allah tidak lama nanti saya akan kembali di dalam perpustakaan kerajaan Karangasem itu banyak acara lokal ya, termasuk saya pernah membaca ada sejarah Lasem di sana. Saya nggak tahu apa itu naskahnya, karena naskah tadi Selom Pendawa juga ada di sana. Nah, itu artinya ada di Karangasem. Selain kita mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki kita bersama-sama legend sebagai pengurus kita Nusantara kan belum ada ini ya, jadi sudah benar ada di sini. Ya, jadi nanti kita bersama-sama ke legend, jadi kita mencari naskah Lasem di sana. Ini luar biasa. Terima kasih, mohon maaf atas kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.